Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 6 Agustus 2021, kita merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Injil hari ini diambil dari Markus bab 9 ayat 2-10. Kita diingatkan bahwa pengalaman iman bisa meneguhkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kebaikan dan cintamu. Hari ini kami merayakan pesta penampakan kemuliaan-Mu kepada para rasul-Mu. Dengan pengalaman itu, mereka semakin diteguhkan. Kami mohon semoga setiap pengalaman iman kami semakin meneguhkan kami, sehingga kami pun selalu tekun dalam iman dan semangat dalam menjalankan tugas. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 9 ayat 2-10. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama mereka yang naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian sampai seputih itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak domba, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah pengalaman iman bisa meneguhkan hati dan pikiran kita. Pada satu siang, seorang bapak mengalami kecelakaan lalu lintas. Sepeda motornya menabrak seekor anjing yang lari melintasi jalan raya. Tiba-tiba ia melihat dirinya terbang sementara beberapa orang menggotong tubuhnya, memasukkan tubuhnya yang berlumuran darah ke dalam mobil. Ia terbang mengikuti mobil itu dan melihat tubuhnya terbaring dalam mobil. Setibanya di puskesmas, seorang dokter dan perawat merawat tubuhnya, dan pada saat itu juga jiwanya masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian ia kembali sadar. Sejak waktu itu ia sungguh-sungguh percaya bahwa sesudah tubuh jasmani manusia mati, jiwanya tetap hidup dan tetap bisa melihat tubuhnya yang tak berdaya. Pengalaman ini sudah menjadi fondasi yang sangat berkualitas baginya untuk kehidupan selanjutnya. Sejak waktu itu ia selalu ingatkan sesama untuk menghormati tubuh
orang yang meninggal karena jiwanya tetap hidup dan bisa melihat gerak-gerik manusia yang masih hidup secara jasmani. Pengalaman imannya meneguhkan kehidupannya. Hari ini kita merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya kepada para rasul. Di depan mata ketiga para rasul, ia bertemu dengan Elia dan Musa. Ia bercakap-cakap dengan Elia dan Musa. Para rasul melihat tubuh Yesus berubah rupa, pakaiannya bercahaya. Menyaksikan apa yang terjadi, Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Satu pengalaman indah yang sungguh meneguhkan iman ketiga para rasul, bahwa Yesus Kristus adalah sungguh Putra Allah yang penuh kuasa, bahwa sesudah kematian tubuh, jiwa masih tetap hidup untuk selamanya. Mereka sendiri sudah menyaksikan bahwa Musa dan Elia yang secara fisik sudah mati, tetapi jiwanya masih hidup dan bisa bercakap-cakap dengan Yesus Kristus yang secara fisik masih ada, masih hidup. Para rasul rindu mau tinggal terus di puncak gunung, tetapi Yesus menyuruh mereka untuk kembali melanjutkan tugas harian mereka. Pengalaman iman ini merupakan foretaste, sentuhan awal akan kehidupan jiwa di masa mendatang. Pengalaman ini sudah bisa menjadi fondasi kualitas hidup untuk para rasul. Berkat pengalaman ini, para rasul semakin mencintai, mengimani, dan berharap pada Kristus bahwa Ia adalah Tuhan. Saya yakin kita semua punya pengalaman iman. Pertanyaan kita, apakah pengalaman iman kita sudah merubah cara hidup kita? Apakah pengalaman iman kita selalu meneguhkan pikiran dan hati kita? Kita berdoa semoga pengalaman iman kita semakin meneguhkan iman dan turut menjadi fondasi yang berkualitas untuk kehidupan kita selanjutnya. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.